Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Sulam Taufik. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembagian murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amsilatul riddati bil jawarih ay al-af'al al-kufriyah. Yang kedua, membahas tentang murtad perbuatan, wal qismus tsani al-af'alu. Yang kedua, murtad perbuatan kasujudin li sonamin au syamsin au qamarin. Seperti menyembah kepada berhala, ini menyembah kepada berhala, au syamsin menyembah kepada matahari, au qamarin menyembah kepada makhluk lain atau bulan dan lainnya. Ini au syaitanin au mutlaqan makhlukin akhar, pada makhluk yang lainnya yang memang disembah. Nah, pada contoh-contoh ini kita nggak boleh menyembah kepada berhala, nggak boleh menyembah kepada matahari, dan nggak boleh menyembah kepada makhluk lain yang memang kita nggak boleh menyekutukan Allah. Kalau kita menyekutukan Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang telah berbuat syirik. Selanjutnya, anak-anak, wal qismus sali al aqwalu wal qismus salitu al aqwalu. Bagian yang ketiga dari pembagian murtad adalah ucapan. Wahia katsiratun jiddan la tanhasiru. Ini sangat banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya. Minha, di antaranya ayaqulu syahsun ayaqulu syahsul muslimin, yaitu seorang muslim yang berkata kepada muslim yang lainnya, ya kafiru, hai orang-orang kafir. Jadi kita nggak boleh mengatakan kepada saudara kita muslim, hai orang kafir, ya kamu orang kafir, ya nggak boleh begitu, karena ini termasuk perbuatan ucapan yang menyebabkan kita ini menjadi orang kafir. Kenapa? Karena belum tentu dia kafir. Kalau kita mengatakan orang muslim yang lain itu kafir, maka dalam kitab di Sulam Taufik ini kita termasuk orang-orang yang sudah berbuat murtad karena menganggap orang lain, saudara seiman kita, saudara muslim kita adalah orang kafir. Au Yahudiyu, atau mengatakan, hei kamu orang Yahudi. Au ya Nasraniyu, hai kamu orang Nasrani. Au ya Adamaddin, atau mengatakan, hei kamu orang yang enggak beragama. Enggak boleh. Muridan annalladzi alaihi mukhataf minad din kafran au yahudiyatun au nasraniyatun walaysa bidinin. Jadi ucapan yang mengatakan kepada orang lain tidak beragama, ya, dia orang Yahudi, dia orang Nasrani, dia orang yang menyembah berhala, nah itu nggak boleh. Wakasuhriyati bismin min asma'ihi ta'ala awa'idihi, atau menghina salah satu nama Allah, ya, menghina salah satu nama Allah. Jadi nama-nama Allah itu ada 99. Kalau kita menghina satu saja, berarti kita termasuk orang-orang yang sudah melakukan perbuatan murtad. Orang-orang ucapan kita ini membuat kita menjadi murtad. Maka kita nggak boleh menghina salah satu nama-nama Allah atau menghina salah satu sifat wajib Allah. Awa'idihi, atau kita ini menghina janji Allah atau menghina ancaman Allah. Mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu, yang intinya menghina janji Allah dan menghina ancaman Allah itu memang sengaja dihubungkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak boleh. Maka kalau kita melakukan itu, mengucapkan itu, menghina janji Allah, apa surga itu enggak ada. Itu menghina janji Allah. Atau kita menghina ancaman Allah, apa neraka itu enggak ada. Nah, itu juga termasuk perbuatan ucapan yang menjurus ke arah kemurtadan, dan semoga kita dijaga oleh Allah dari ucapan-ucapan seperti itu.
Selanjutnya anak-anak, wa ka'iyakul syahsu, atau seseorang berkata, lau amarani Allah bikadza lam af'alhu. Andaikan Allah memerintahku, maka aku tidak akan mengerjakannya. Ini diucapkan dengan sengaja, nggak ada marah, maksudnya sengaja memang untuk mengatakan seperti itu. Seandainya Allah merintahku, Allah merintahkan sholat, Allah merintahkan puasa, langsung merintahkan kepadaku, aku nggak akan mau, aku nggak akan mengerjakannya. Nah, ini termasuk ucapan yang menjurus ke arah kemurtatan. Ya. Au yaqula syahsu, atau ada orang mengatakan lau saratil qiblatu fi jihati kama shallaitu ilaiha. Jika arah kiblat dipindah ke arah yang lain, maka aku tidak mau sholat. Ya. Kalau arah kiblat itu dipindah ke arah lain, aku nggak mau sholat. Sekarang aja nggak dipindah, aku nggak sholat kok. Seandainya tambah dipindah, aku nggak mau sholat. Mau dipindah, mau nggak dipindah, aku nggak mau sholat. Nah, ini ucapan yang murtad. Au yaqula syahsu, atau seorang mengatakan lau a'tani Allahu al-jannata ma dakhaltuha. Seandainya aku diberi surga oleh Allah, aku nggak akan masuk. Kalau Allah ngasih surga kepadaku, aku nggak akan masuk. Buat apa aku masuk? Aku nggak suka kok. Nah, ini ucapan murtad. Mustakhifan atau mudhiran lil'inad fil kulli. Yang tujuannya memang untuk tujuan merendahkan, meremehkan Allah. Nah, ini perbuatan murtad. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita mengatakan, aku nggak mau masuk surga. Jangan begitu. Ya, aku nggak mau masuk surga. Apa surga itu? Semuanya bohong. Nggak boleh seperti itu. Itu ucapan yang menjurus ke arah kemurtatan. Keluar dari agama Islam. Semoga Allah menjaga kita. Selanjutnya, wa ka'iyakula syahsu. Sebagaimana halnya ada orang mengatakan, lau akhadani Allah bitarkis salati ma'ama ana fihi minal maradi dhalamani. Ini menampakkan kedurhakaan. Ini menampakkan kedurhakaan secara keseluruhan. Seperti ada orang mengatakan, jika Allah menyiksaku karena meninggalkan sholat, lau akhadhanillahu bitarkis sholati, seandainya Allah itu menyiksa aku karena aku meninggalkan sholat, ma'ama ana fihi, padahal aku sedang sakit, minal maradi wa dhalamani, aku sedang sakit, berarti Allah menzalimiku. Wah, luar biasa ucapan ini. Seandainya nih ada orang sakit, ya, sakitnya agak lama nih, atau pokoknya sakit lah, kemudian dia nggak sholat. Terus dia mengatakan, kalau Allah menyiksa aku karena aku meninggalkan sholat, padahal aku sakit, maka Allah itu zalim padaku. Luar biasa ini. Ini ucapan yang menghina Allah. Makanya kalau ada ucapan seperti ini, anak-anak kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ini durhaka kepada Allah dan ucapan kita. Ini durhaka. Masa Allah dianggap zalim? Padahal Allah itu zat yang maha pengasih, maha penyayang. Maka kalau kita sakit tetap kita sholat, tetap kita melakukan ibadah kepada Allah. Ya, kalau ataupun dalam saat sakit kita ini nggak mampu untuk melakukan ibadah, ya kan ada cara. Oh, boleh dijamak sholatnya. Oh, kalau puasa boleh nggak berpuasa. Tapi nanti di luar puasa kalau memang sembuh ganti puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan kemarin. Oh, aku sakit, aku nggak bisa dalam keadaan sakit sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya, kan aku nggak mampu. Ya udah, berarti boleh kita menjamak sholat kita, kan gitu. Ini solusi, ya. Makanya kita nggak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kamu tidak sanggup sholat berdiri, silakan kamu duduk. Kalau kamu nggak sanggup sholat dengan duduk, silahkan kamu berbaring. Kalau kamu nggak sanggup sholat dengan berbaring, silahkan dengan isyarat. Sampai begitu Rasulullah mengingatkan kita. Artinya betapa pentingnya kita melakukan sholat. Au qala syahsu li fi'lin. Atau ada orang mengatakan pada sebuah perbuatan, hadatsa hadza bighairi takdirillah. Ini berkata ada sesuatu yang peristiwa, ya, ini bukan takdir Allah. Ada orang ada peristiwa, mungkin peristiwa banjir, peristiwa
gempa bumi, sekarang ada peristiwa, ada wabah yang menyebar kemana-mana, gitu ya. Terus ada orang mengatakan gini, ini bukan takdir Allah ini. Ini nggak ada hubungannya dengan takdir Allah. Nggak boleh kita begitu, karena segala sesuatu yang terjadi itu sudah atas tulisan yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Artinya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Au qala syahsu law syahida indil anbiya awil malaikah au jami'il muslimin bikadza ma qabiltuhum. Ada orang mengatakan begini, andai yang menjadi saksi itu para nabi. Lau syahida indi al-anbiya, yang menjadi saksi itu para nabi, ya, awil malaikah atau malaikat yang menjadi saksi, au jami'ul muslimin atau seluruh kaum muslimin, bikadza ma qabiltuhum, maka aku tak akan mau menerima mereka menjadi saksi. Luar biasa. Ini ucapan yang sangat menyakitkan ya. Anak-anak nggak boleh kita mengatakan begitu. Mas yo onok nabi, onok malaikat. Seandainya seluruh orang Islam satu dunia berkumpul, ya, kemudian menjadi saksi atas diriku, aku nggak akan mau menerima. Nggak boleh begitu itu. Ya, berarti kita itu termasuk orang yang durhaka kepada nabi, durhaka kepada malaikat, durhaka kepada seluruh orang Islam. Nggak boleh seperti itu. Nah, kita hati-hati kalau masalah ucapan, khawatir ucapan-ucapan kita ini mengarah kepada perbuatan murtad. Selanjutnya anak-anak, au qala syahsu la af'alu kadza wa in kana sunnatan biqasdil istihza. Ada orang mengatakan, yang berkata begini, aku tidak mau melakukan ini sekalipun itu sunnah. Ya. Sekalipun itu sunnah. Untuk menghina, tujuannya untuk menghina, biqasdil istihza. Tujuannya untuk menghina. Ini nggak boleh. Ya. Kecuali kita nggak tujuannya menghina. Seandainya begini, Mas, ayo kita sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Dia mengatakan, enggak Ustadz, aku masih males. Enggak ada masalah kalau dia masih males. Tapi kalau mengatakan, aku nggak mau, meskipun ini sunnah aku nggak mau. Dengan tujuan menghina. Ini nggak boleh. Ini termasuk salah satu perbuatan, ucapan yang mengarah kepada kemurtatan. Nah, kita nggak boleh menghina seperti itu. Ya sudah, kalau kita memang nggak mau, ya nggak mau aja. Dengan alasan kita masih belum mau melakukan. Nggak usah dengan tujuan untuk menghina. Mungkin nggak mau melakukan karena malas, masih dimaklumi kalau masalah malas. Mungkin nggak mau melakukan karena waktunya yang sempit, ya. Tapi kalau tidak melakukan tujuannya untuk menghina, nah ini yang besok akan ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kamu menghina sunnahku? Kata Rasulullah begitu. Dan kita nggak akan bisa menjawab, anak-anak. Makanya kita perlu hati-hati. Au qala syahsu law kana fulan nabiyyan ma amantu bihi. Berkata seandainya si fulan menjadi nabi, saya tak akan percaya kepadanya. Ini dengan tujuan untuk menghina juga. Ingat, ini kan kepada Nabi Muhammad nih tujuannya nih. Kan gitu. Si fulan itu, kalau Nabi Muhammad itu menjadi nabi, aku nggak mau percaya. Atau kalau si fulan itu maksudnya nabi-nabi yang lain, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada nabi yang lain, mungkin Nabi Idris, mungkin Nabi Nuh, mungkin Nabi Isa, mengatakan kalau itu nabi, aku nggak mau beriman. Nggak boleh. Karena beriman kepada para nabi dan rasul itu bagian dari rukun iman. Dan kalau kita nggak beriman kepada satu nabi pun, ya, hanya kepada satu nabi pun, tetap kita termasuk orang-orang yang sudah mengucapkan perbuatan murtad kepada Allah. Karena kewajiban kita mengimani kepada seluruh nabi, ya, kepada seluruh nabi. Cuman yang wajib diketahui para nabi itu cuman 25. Tapi kalau ada penjelasan, oh ini seorang nabi, kemudian kita mengatakan, oh ini bukan nabi, aku nggak mau beriman kepada dia, nggak boleh. Kalau itu memang seorang nabi dan sudah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama menjelaskan ini seorang nabi, maka kita harus wajib mengimani kalau dia seorang nabi, wajib percaya kalau dia seorang nabi. Selanjutnya anak-anak, contoh lagi ucapan yang menjurus ke arah murtad. Au a'tahu alimun fatwa faqala, ya. Ini tentang syariat. Aishin hadza syar'u. Ya. Ada orang mengatakan syariat yang mana ini? Ya. Muridan al-istighfaf bi hukmi syar'i. Berkata syariat yang mana ini?
ya. Ketika ada seorang ulama memberikan hukum, ya, ketika ada seorang ulama memberikan hukum tentang fatwa, tapi tujuannya untuk meremehkan, ya, maka ini juga termasuk bagian dari ucapan yang menjurus ke arah kemurtadan. Ini bukan syariat ini bukan syariat ini. Tujuannya untuk menghina. Padahal ulama yang tadi menyampaikan itu menyebutkan ini syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi ada orang mengatakan, oh enggak, ini bukan syariat. Gitu ya. Bisa contohkan nih, sholat 5 waktu itu adalah perintah Allah. Puasa wajib di Ramadan itu perintah Allah. Haji itu perintah Allah. Ya. Tapi ada orang yang berkata, oh enggak, ini bukan syariat Allah ini. Ini enggak, ini bukan. Nah, tujuannya untuk menghina. Tujuannya untuk menghina. Maka itu termasuk bagian dari ucapan yang menjurus ke arah kemurtadan. Au qala syahsu. Ya, au qala syahsu. Nih, anak-anak, au qala syahsu, la'natullahi ala kulli alimin. Ya. Ada orang mengatakan laknat Allah atas semua orang alim. Wow. Ya, luar biasa. Laknat Allah atas semua orang alim. Ini muridan al-istighraq asy-syamil aw li ahadil anbiya li ulama'id din al-islami aw li ahadil anbiya. Tujuannya apa? Dengan ucapan ini berarti mengkaitkan keseluruhan salah satu nabi juga. Artinya begini, maksudnya begini. Para nabi itu orang alim, ya. Tidak ada orang alim yang alimnya luar biasa seperti para nabi. Sekali lagi, ini contoh ini, laknat Allah atas semua orang alim, ya. Tujuannya, orang alim ini dihubungkan dengan para nabi. Kalau kita menghina, tujuannya menghina anak-anak, ya. Tujuannya menghina. Sekali lagi, tujuannya menghina. Kalau memang tujuannya menghina para orang alim, menghina para nabi, kita termasuk mengucapkan ucapan yang menyebabkan kita murtad. Nah, perlu hati-hati nih. Ya. Jadi nggak boleh kita menghina para orang soleh, orang alim itu nggak boleh menghina. Yang tujuannya untuk menghina para nabi juga. Ya. Au qala syahsu, atau ada orang mengatakan ana bari'um minallah. Ya. Saya melepas diri dari Allah. Au minal malaikah, atau saya melepas diri dari malaikat. Au minan nabi, atau bebas dari para nabi. Au minal Qur'an, atau bebas dari Al-Qur'an. Au minas syariati, atau bebas dari syariat. Au minal islami, atau bebas dari Islam. Ini ada orang mengatakan, saya ini udah bebas. Bebas dari Allah, bebas dari malaikat, bebas dari nabi, bebas dari Al-Qur'an, bebas dari syariat, bebas dari Islam. Wah, hati-hati nih. Kalau mengatakan bebas itu berarti kan dia bebas. Artinya nggak terikat dengan agama Islam, nggak terikat dengan Allah. Ya, artinya orang ini nggak beragama kalau begitu. Ya, nggak beragama. Bisa jadi dia keluar Islam, pindah ke agama yang lain. Mengatakan seperti itu, hati-hati nih. Terus aku nggak butuh Allah kok, aku nggak butuh malaikat kok, aku nggak butuh nabi. Hati-hati nih ucapan seperti ini anak-anak. Ini ucapan yang membuat kita murtad. Au qala syahsu li hukmin hukima bihi min ahkami syariah. Atau mengatakan au qala syahsu li hukmin hukima bihi min ahkami syariah laisa hadzal hukmu, yang berhubungan dengan syariat. Laisa hadzal hukmu, ini bukan hukum syariat. Ini bukan hukum syariat. Gak boleh. Aul a'rif hukmu mustazan bi hukmillah. Dia mengatakan aku enggak lau a'riful hukma. Aku enggak paham dengan hukum ini. Tapi tujuannya mustazian bi hukmillah. Tujuannya untuk menghina Allah. Ya, kalau memang enggak paham, ngomong enggak paham aja. Aku enggak paham dengan hukum ini, enggak ada masalah. Tapi apa ini, hukum apa ini? Aku enggak paham. Hukum apa ini? Hukum dibuat-buat untuk menghina, tapi ucapannya untuk menghina. Nah, itu nggak boleh. Ya, ucapannya untuk menghina, tujuannya untuk menghina Allah. Tujuannya untuk meremehkan syariat itu nggak boleh. Ya, hati-hati nih kita mengucapkan seperti itu. Jangan sampai kita ini menjadi anak-anak yang atau seorang muslim yang tanpa kita sadari kita termasuk orang-orang yang mengucapkan perbuatan murtad. Termasuk ini.
Aku gak kenal hukum ini. Hukum apa ini? Gak ada ini. Gak boleh seperti itu. Ya. Selanjutnya anak-anak. Au qala syahsu wa qad mala'a wi'an wa ka'san dihaqa, berkata sambil mengejek, ya, sambil mengejek. Mengejek ya. Dari tadi kalau memang tujuan untuk menghina, mengejek, meremehkan, itu murtad. Ya. Mengisi bejana ini, mengisi tempat wadah air dan mengucapkan wa ka'san dihaqa atau fakanat syaraba. Ya. Ya. Wa ka'san dihaqa wa kanat syaraba. Dan tujuan menghina. Ya, menghina, oh ini minuman keras. Meletakkan minuman keras di tempat dengan sebuah tempat, sebuah wadah dengan mengucapkan seperti ini. Ya. Wa kanat syaraba wa ka'san dihaqa. Ini ucapan-ucapan yang menghina. Aw 'inda waznin aw kailin, ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini untuk menghina ya. Membaca ayat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini menghina timbangan saat menimbang, saat menakar dengan ucapan seperti ini. Tapi tujuannya untuk menghina, ya. Ketika berada di timbangan atau takaran, tujuan untuk menghina. Atau membaca ayat au ru'yati jam'in, atau ketika melihat sesuatu, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Nah, ini ketika ada orang mau lihat sesuatu, rombongan lewat, ya, meremehkan dengan ucapan yang seperti ini, menyetir ayat Al-Qur'an, membaca ayat Quran, tapi untuk menghina. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, ya, because til istihfaf awal istihza, tujuannya untuk menghina, meremehkan, bihadil ayat, meremehkan Al-Qur'an, enggak boleh, ya. Fi kulli fa in kana fil kulli fa in kana bi ghairi qasdi wa nahwi falyakfuru walakin fala yakfuru. Jadi kalau memang tujuannya tidak untuk menghina, maka anak-anak kata yang menulis kitab ini, ya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan kalau tujuannya tidak untuk menghina, fala yakfur, maka tidak termasuk ucapan yang menyebabkan kita kufur, murtad kepada Allah. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala la tab'ud hurmatuh, kata Syekh Ahmad bin Hajar, kata beliau, kalau toh pun melakukan seperti itu, mengucapkan seperti itu, hal yang mendekati keharaman, ya. Hal yang mendekati keharaman. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyan aw malakan, dan demikian pula memaki para nabi dan malaikat itu juga bagian ucapan yang menyebabkan kita kufur kepada Allah. Au qala syahsu, atau ada orang mengatakan akunu qawwadan in salaitu, ya. Akunu qawwadan in salaitu, dan berkata jika saya salat maka saya akan menjadi penjual, pelacur, ya. Mengatakan begitu, dia termasuk ucapan yang murtad. Au qala ma asabtu khairan mundu sallaitu, dan ada orang mengatakan, berkata sejak saya salat tidak mendapat kebaikan. Ya, ucapan-ucapan yang mengarah kepada murtad. Au qala as-salatu la tasluhu li, ya. Salat ini enggak aku menjadi baik, enggak boleh. Because the istihfaf biha, sekali lagi tujuannya untuk menghina, meremehkan, au istihza, menghina, au istihlal tarkiha, atau menganggap halal meninggalkan sholat itu, nggak boleh. Au tasya'umu biha, atau merasa mendapat sesuatu buruk, mendapat keburukan kalau kita sholat. Ya, kalau orang itu sholat mendapat keburukan, ini juga termasuk bagian dari ucapan yang menyebabkan kita ini murtad. Oh, kalau aku sholat apes, kalau aku sholat nggak punya duit, akhirnya kerjaan saya pekerjaan hilang. Nah, ini perbuatan yang menghina kewajiban sholat. Au qala syahsu li muslimin, atau ada orang mengatakan
kepada orang Islam yang lain, ana aduka wa adu nabiyika, ini berkata, aku ini adalah musuh, aku ini adalah musuhmu dan musuh nabimu, ya, aku ini musuhmu dan musuh kakekmu, ya. Au qali syarifin ana aduka wa adu jaddika muridan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada seorang Ustaz ulangi, ada orang berkata kepada orang Islam yang lain, aku ini musuhmu dan musuh nabimu. Aku juga musuh kakekmu. Maksudnya menjadi musuh kakek kita, yang kakek kita ini orang Islam, gitu ya. Murid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghina Nabi Muhammad. Ini ucapan-ucapan yang seperti ini, anak-anak, ini ucapan seperti ini ya. Nah, ini ucapan yang membuat kita murtad. Au yaqula asy-syakhsu syai'an min nahwi hadhil alfat al-basyi'at as-sani'ati, ya, atau berkata dengan kata-kata tersebut mulai awal tapi sama buruknya dengan kata-kata di atas yang juga menjadikan murtad. Maksudnya begini, contoh-contoh di atas tadi itu sudah luar biasa penghinaannya, ya, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada syariat Islam. Kalau ada ucapan yang lebih dari ini, itu juga perbuatan murtad juga. Maksudnya ucapan murtad juga. Wa qad adda Syekh Ahmad bin Hajar, Imam Ahmad ibn Hajar, ya, wal Qadiyat, dan Imam Qadiyat rahimahullahu fi kitabihima, dalam kitabnya Al-I'lam wa Syifa. Imam Qadiyat punya kitab I'lam, Imam Qadiyat punya Syifa, Asy-Syifa, ya. Syai'an katsiran min al-mukaffirat fayanbaghi al-itla'u 'alaihi fa inna man lam ya'rif asy-syarra yaqa fihi. Kata beliau, kata kedua ulama ini mengatakan, menghitung, menerangkan banyak masalah murtad, ya, yang beliau jelaskan dalam kitab itu, seyogyanya, alangkah baiknya kita mempelajari dua kitab itu, ya. Siapa yang tidak mengetahui tentang ucapan-ucapan murtad itu, khawatir akan jatuh ke dalam perbuatan murtad. Oleh karena itu, anak-anak, ini kitab kecil ini, Sulam Taufik ini, memberikan banyak contoh kepada kita. Alangkah baiknya kalau kita hati-hati dengan ucapan kita, jangan sampai kita ini termasuk orang Islam yang ucapan kita menyebabkan kita murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.